Karena proses dari 2019 sampai 2024 itu saya terus mengulik Masya Allah. itu dengan pasang surutnya, selalu kembali ke tentang Islam sampai dihadapkan dengan dua mimpi tentang masjid. Saya pernah juga sampai penasaran, saking penasarannya ikut sholat Jumat waktu itu. Saya minta tolong teman saya untuk mengizinkan saya ikut sholat Jumat, diajarin wudhu terus. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah. illallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 17 Juli tahun 2024 di Yogyakarta, hari Rabu. Kami Mu'alaf Quran Center Indonesia kedatangan Saudara Mas Korolus Boromeus. Bismillah, nggak pakai lama lagi, insyaallah. Setelah ini kita coba lakukan prosesi syahadat. Jadi ini nanti bisa dibaca dulu ya Mas ya. Dari yang ini, dari yang apa? Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Oke. Silakan Mas. Oke. Menyatakan bahwa mulai hari ini Rabu 17 Juli tahun 2024 di Yogyakarta, Indonesia, saya memeluk agama Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menyatakan hal ini, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang ikut bertanda tangan di surat ini. Dan semenjak surat ini ditandatangani, saya menyatakan meninggalkan semua kepercayaan saya sebelumnya, serta saya menitipkan pengurusan jenazah saya agar diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam oleh Mu'alaf Quran Center. Dan saya menyatakan bersedia untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat, yaitu Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah. dan diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Gimana? Sah? Saksi? Alhamdulillah, Masya Allah. Terus selamat Mas Rik. Semoga jadi Islam yang kafah, yang istiqomah dalam iman dan Islam. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah bertambah saudara muslim kita, Mas Korolus Boromeus. Saya doakan semoga istiqomah dalam iman dan Islam, dan semoga setelah ini Mas bisa menjalankan Islam dengan baik. Insya Allah nanti setelah ini ada beberapa prosesi, salah satunya Mas mandi besar. Mandi besar itu jadi intinya mandi dari ujung rambut, ujung kaki semuanya dibasahin, dan memang dalam hati diniatkan aja, dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa, saya niat mandi besar karena Allah Ta'ala. Terus setelah itu nanti wudhu juga kita coba ajari sama gerakan-gerakan sholat, dan next selanjutnya nanti Mas insya Allah akan dapat bimbingan dan pendampingan dari kita seperti itu. Bismillah, alhamdulillah. Sekian untuk proses syahadatnya, dan setelah ini kita mau coba untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lagi, karena perjalanan cukup lama dari 2019 hingga 2024 untuk menjemput hidayah ini. Gimana Mas? Bisa ceritakan sebelumnya sedikit cerita singkat tentang perjalanan Mas bisa sampai akhirnya memutuskan ingin masuk Islam itu gimana? Ya, sebenarnya saya lahir dari orang tua yang berbeda agama. Bapak saya dari keluarga Muslim, ibu saya dari Katolik. Oh gitu. Saya dari kecil itu menganut agama Katolik sampai SMA. Saya masih menjalankan agama Katolik. Cuman sejak kuliah sampai saat ini saya itu bergulat dengan
pencarian saya ini sebenarnya nyamannya di jalan yang seperti apa gitu. Masya Allah. Sampai mungkin ya karena saya sering terpapar juga dengan tokoh-tokoh agama Islam yang menyampaikan berbagai isu gitu, yang saya juga sepakat dengan yang mereka sampaikan, itu membuat saya semakin mengulik tentang Islam itu seperti apa. Saya pernah juga sampai penasaran, saking penasarannya ikut sholat Jumat waktu itu. Saya minta tolong teman saya untuk mengizinkan saya ikut sholat Jumat, diajarin wudhu, terus mengikuti sholat. Dan yang saya rasakan waktu itu entah kenapa sangat nyaman gitu mengikuti ibadah agama Islam. Oh gitu. Saya tidak melihat hal-hal duniawi ketika masuk di masjid waktu itu dan ikut sholat Jumat. Yang sebelumnya ketika saya ibadah, mungkin di agama saya sebelumnya itu yang saya lihat ya masih banyak hal duniawi yang membuat saya malah tidak nyaman. Gitu. Dan proses apa ya, pencarian saya itu terus berlanjut gitu, walaupun pasang surut tapi selalu balik bahwa saya itu masih penasaran tentang Islam. Sampai juga mungkin belum lama juga saya memimpikan diri saya ini masuk masjid, hingga ikut sholat di masjid itu. Di dalam mimpi itu, Iya. ikut sholat itu. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa saya tiba-tiba diri saya masuk ke dalam masjid, terus melihat di sana banyak orang dan tiba-tiba sholat, saya ikut sholat gitu. Tahun berapa itu? Mungkin 2-3 bulan yang lalu. 2-3 bulan yang lalu ya. Oh. Kalau yang mau memulai mempelajari Islam itu? Kalau mulai mempelajari Islam mungkin saya tahun 2002, sebelum COVID itu 2019. Iya, 2019 Ya. berarti. Oh, dari situ 2019 mulai belajar. Ketika saya juga itu tuh bekerja di salah satu LSM yang dia bergerak di komunitas juga. Apa ya, ketika diskusi itu banyak mengutip tafsir-tafsir di dalam Quran itu, yang itu tafsirnya itu tuh menurut saya membuat saya semakin jatuh cinta, karena apa ya, saya sangat suka tafsir-tafsir yang tentang kemanusiaan, dan itu disampaikan secara apa ya, tegas dan punya apa ya, istilahnya Islam tuh yang saya tangkap seperti menyatakan dengan tegas tentang isu-isu kemanusiaan. Itu yang mungkin selama ini saya tidak bisa menangkap ketika saya di kepesertaan saya yang sebelumnya gitu. Dan saya lebih mudah menangkap ketika banyak tokoh-tokoh Islam juga konten-konten di sosial media itu banyak mewartakan atau dakwah itu tentang ya isu-isu kemanusiaan, memberikan insight yang banyak ya, maksudnya tentang Islam itu sendiri. Kalau di sosmed itu ustadz siapa, atau ada orang yang mungkin Mas tongkrongin nih tontonannya itu siapa aja gitu kan? Ya belum banyak, tapi yang paling sering saya tonton itu Habib Jafar itu, karena ringan tapi mudah diterima dan maknanya dalam. Terus dengan Pak Donditan itu. Wah, ini Koh Donditan nih. Koh. Salah. Itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba di YouTube itu muncul Koh Dondi itu. Dan gitu. Saya tonton langsung tertarik aja, ini. Wah, ini Koh Dondi kan mualaf juga ya. Ya. Dia, saya lihat konten-kontennya mempelajari Alkitab itu malah, wah ini kok malah lebih totalitas daripada umat. Masya Allah. Terus puncaknya nih, akhirnya pengen memeluk agama Islam nih. Sepertinya sebenarnya dari mimpi itu saya semakin merasa tersadarkan dan merasa diyakinkan dengan pilihan saya. Karena proses dari 2019 sampai 2024 itu saya terus mengulik itu dengan pasang surutnya,
selalu kembali ke tentang Islam sampai dihadapkan dengan dua mimpi tentang masjid. Masjid itu. Saya masuk ke masjid ikut sholat dan yang satunya saya datang ke sebuah masjid gitu. Ya saya setelah dari mimpi itu sih izin ke mama saya, ke ibu saya. Gimana responnya waktu itu? Dulu sih saya pernah menyinggung ya ketika saya berpindah agama kembali ke fitrah atau memeluk Islam itu, mama saya itu ekspresinya masih agak berat hati. Tapi ketika saya mencoba untuk meminta izin lagi yang kedua itu, mama saya menyatakan sih nggak apa-apa, selama itu pilihanmu dan membuat kamu bahagia. Dan restu dari mama saya yang sampai saat ini memang masih Katolik ya, itu semakin menguatkan saya bahwa pilihan ini sepertinya tepat untuk saya. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Barakallahu fikum, Mualaf Quran Center Indonesia, Ferdizon TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.